Welcome to my channel. Jadi hari ini aku bakalan ngobrol tentang satu produk lokal lagi. Ini adalah dua moisturizer dari brand lokal. Dan menurut aku ini tuh isinya itu canggih banget sih, kompleks banget isinya. Tapi ini masih sangat bisa dipakai untuk pemula karena nggak ada actives yang macam-macam sih. Fokusnya adalah dehidrasi untuk melembabkan dan ada efek untuk calming sama soothingnya. Nah ini adalah moisturizer barunya dari Elsa Skin. Elsa Skin mengeluarkan ada dua moisturizer sekaligus. Yang pertama adalah Deep Hydration Calming Moisturizer. Ini favoritku. Kemudian satu lagi adalah Hydra Boost Oil Free Moisturizer. Nah, ini tuh sebenarnya ditujukan untuk dua hal yang berbeda sih. Kalau untuk Deep Hydration Calming Moisturizer, ini lebih ke arah normal ke kering. Kalau yang Hydra Boost Oil Free ini, sesuai sama judulnya, ini lebih ke arah yang berminyak. Nah, ini aku sebenarnya tuh mau nunjukin ke kalian masalah si finishnya. Karena menurut aku ya, finishnya tuh nggak seberapa beda jauh sih. Jadi ini aku mau pakai sebelah-sebelahan. Yang sebelah sini aku mau pakai yang Deep Hydration Calming Moisturizer ini. Jadi dia itu datang dengan kemasan tube, tapi ini tuh pump. Jadi kita itu lebih bisa menakar seberapa banyak produk yang mau kita pakai. Jadi ini aku pakai setengah muka itu 2 pump. 1, 2. Aku sebarin dulu untuk yang sebelah kananku. Nah, kemudian yang sebelah kirinya aku pakai yang Hydra Boost Oil Free ini. Ini juga sama, 1, 2 pump. Kalau secara tekstur, menurut aku tuh nggak seberapa beda jauh sih, sama-sama sebuah gel cream. Tapi, kalau yang Hydra Boost ini tuh lebih ringan dan penyerapannya itu lebih cepat. Ini aku ratain dulu, nanti kita bandingin seperti apa. Nah, ini keduanya sudah sama-sama meresap. Sebenarnya kalau kalian lihat ya, ini tuh finishnya nggak jauh beda. Finishnya tuh hampir sama. Tapi, kalau dirasakan, itu berbeda. Kalau yang sebelah sini, yang Hydra Boost ini lebih ke arah humectant kalau aku. Tapi kalau yang sebelah sini, ini lebih ke arah emollient occlusive. Tapi, keduanya, menurut aku, masih sangat-sangat bisa dipakai untuk all skin type. Nah, mari kita bahas tentang produknya. Jadi, sebenarnya aku tuh suka sih kalau bentuk packagingnya seperti ini kalau di rumah. Tapi kalau dibawa untuk bepergian, terutama kalau moisturizer itu memang aku bawa kemana-mana, aku butuh reapply kapanpun, misalkan aku lagi sholat di luar, kemudian sebelum pakai sunscreen, aku pakai moisturizer dulu. Menurut aku ini tuh agak sedikit makan tempat untuk ukuran sebuah produk dengan isi 30 ml. Jadi sebenarnya aku lebih suka kalau ini itu bukan versi pump. Cuman pump ini tuh enak banget, membantu banget kalau di rumah kita itu nggak perlu toel dalam bentuk jar. Dan karena bentuknya pump, kita tuh bisa naker sih produknya itu. Jadi lebih rapi lah. Dia tergantung sih. Ini enak dibawa di rumah, tapi kalau dibawa untuk pergi-pergi, kayaknya pump ini tuh agak memakan tempat. Aku suka desainnya, warnanya, kualitas plastiknya juga oke. Dan selama aku pakai ini selama beberapa minggu terakhir, kayaknya 3 atau 4 minggu, pumpnya ini nggak pernah bermasalah sih. Nggak pernah macet, atau nggak ada produk yang nempel-nempel di luar pumpnya. Secara packaging, menurut aku ini oke banget. Kalau ngomongin tentang teksturnya, sebenarnya menurut aku keduanya itu tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan, terlalu jomplang gitu, enggak sih. Hampir mirip keduanya. Cuman menurut aku yang Hydra Boost Oil Free ini tuh lebih ke arah gel. Jadi dia sedikit lebih encer dibandingin yang Deep Hydration Calming ini. Tapi kedua-duanya menurut aku masih sangat-sangat bisa dipakai untuk all skin type. Sama sekali nggak berat sih. Nah, kita bahas tentang isinya. Yang pertama, ini favoritku adalah Deep Hydration Calming Moisturizer. Pertama, dia mengandung ada Aquaxyl. Aquaxyl itu adalah sebuah bahan yang bisa untuk meningkatkan produksi protein sama lipid di stratum corneum. Stratum corneum itu adalah lapisan terluar di kulit kita kan ya. Nah, dengan ditingkatkan produksi lipid sama proteinnya, maka membuat lapisan terluar itu menjadi lebih bagus. Kemudian ada triple CK berfungsi untuk calming sama soothing, central acetica gitu kan ya. Kemudian ada saccharid isomerat itu sebagai humectant untuk melembabkan, terutama di bagian terluar itu tadi. Kemudian ada niacinamide yang berfungsi untuk membuat kulit kita itu lebih lembab, menjaga skin barrier kita, kemudian juga untuk mencerahkan. Kemudian ada ceramide itu juga salah satu komponen dari skin barrier kita kan ya. Kemudian juga ada peptide itu berfungsi untuk membuat kulit kita itu lebih lembab, kemudian untuk sebagai anti-aging juga. Kemudian ada zinc gluconate itu berfungsi untuk melembabkan sekaligus untuk kalau misalkan terjadi keradangan, dia bisa untuk mengurangi keradangannya. Lalu ada Korean porcelain itu sebagai antiinflamasi, mengurangi keradangan. Kemudian ada calendula sama sih itu untuk melembabkan juga untuk mengurangi keradangan juga. Terus yang terakhir ada royal jelly. Nah, ini tuh berfungsi untuk melembabkan, kemudian untuk soothing sama calming, dan juga untuk mengurangi transepidermal water loss. Transepidermal water loss itu adalah penguapan ya. Jadi sebenarnya air itu atau kelembapan itu sebenarnya bisa menguap dari kulit kita. Makanya pakai produk-produk yang bisa mengunci kelembapan itu tuh untuk mengurangi transepidermal water loss, sehingga kelembapan di kulit kita terjaga, sehingga skin barrier kita itu menjadi lebih oke, sehingga kulit kita itu gak gampang kenapa-kenapa. Ini juga bisa untuk memberikan kelembapan dan menguncinya selama 72 jam.
Nah, karena memang ada berbagai macam bahan untuk calming sama soothingnya, seperti ada porcelain, kemudian ada calendula, ada triple cica, ada cerama juga, dia tuh berfungsi untuk merawat kulit yang lagi sensitif. Dan ini tuh bisa dipakai untuk kasus-kasus eksema dan dermatitis serta rosacea. Jadi kalau kalian itu punya problem-problem kulit kayak misalkan eksema, kemudian ada dermatitis, ada kemudian rosacea juga, itu bisa dipakai untuk mengurangi kayak gatal-gatalnya atau kemerahannya. Dan tentu saja ada healing ya. Jadi kalau misalkan skin barrier kita itu mengalami kerusakan nih, mungkin kita pakai produk-produk yang mungkin menyebabkan kekeringan, kemudian kita kurang untuk hidrasinya, atau mungkin kita jarang pakai sunscreen, kulit kita menjadi rusak. Nah, ini tuh bisa untuk memperbaiki skin barrier-nya. Dan yang aku suka dari Deep Hydration Calming Moisturizer ini tuh bisa dipakai kapanpun ya untuk kulitku. Itu bisa pagi, siang, malam, kapanpun aku pakai. Aku mau pakai simple-simple, kalau misalkan aku pagi kan simple ya. Aku nggak terlalu pakai aktif macam-macam. Ini bisa banget dipakai. Dan kalau misalkan aku layer dengan sunscreen, ini nggak mengganggu kerja sunscreen-nya. Jadi tidak membuat sunscreen-nya tuh gampang luntur atau kayak jadi berat gitu, nggak. Kemudian kalau misalkan aku mau reapply sunscreen siang hari gitu kan ya, kalau mungkin sunscreenku kurang lembab, aku bisa aplikasikan ini dulu, baru setelah itu pakai sunscreen. Kemudian kalau misalkan aku untuk malam hari, aku pakai bareng dengan retinoid, mungkin dengan vitamin C atau exfoliator. Ini juga bisa memberikan kelembapan yang oke, supaya kulitku tuh nggak over dry. Jadi untuk varian yang pink ini memang favoritku sih, bisa dipakai untuk kapanpun. Boros banget aku pakai ini. Kemudian yang biru, yang Hydra Boost Oil Free Moisturizer. Yang pertama dia mengandung ada beet yang kaya akan antioksidan, kemudian ada Japanese Knotweed. Ini tuh kaya akan resveratrol. Resveratrol itu kita tahu adalah sebuah antioksidan juga yang lebih strong dibandingin vitamin C. Kemudian ada ceramide, ada triple cica untuk melembabkan, kemudian untuk soothing sama calming. Kemudian ada galactosyl salicylate. Nah, itu adalah versi lebih gentle dibandingin salicylic acid. Jadi galactosyl salicylate itu sebenarnya adalah reaksi antara galaktosa digabungkan dengan salicylic acid. Nah, itu versi lebih gentle-nya dibandingin salicylic acid. Jadi kalau misalkan kalian itu butuh BHA, kayak misalkan kulit kalian agak jerawatan, atau misalkan kalian itu pori-pori gampang tersumbat, nah pakai ini tuh lebih gentle dibandingin pakai salicylic acid. Kemudian ada saccharid isomerate, itu sebagai humectant juga untuk melembabkan. Kemudian ada zinc PCA, itu juga untuk melembabkan sekaligus untuk healing. Jadi kalau misalkan kulit kita itu kenapa-kenapa, healingnya itu menjadi lebih cepat. Kemudian ada Anona, Cherry Mola Fruit Extract, ada aloe sama niacinamide. Itu berfungsi untuk melembabkan. Kemudian juga untuk calming sama soothing untuk mencerahkan. Nah, ini tuh memang didesain untuk kulit normal to oily. Dan ini itu bisa untuk mengontrol produksi sebum. Nah, ini penting banget sih, karena menurut aku ya, kesalahanku dulu karena kulitku itu berminyak itu adalah tidak menghidrasi kulitku tuh dengan cukup lembab ya. Karena aku merasa kalau misalkan aku pakai moisturizer rasanya berat, kulitku jadi makin berminyak gitu kan. Padahal itu sebenarnya salah. Kalau kulit aku itu berminyak, produksi sebumku itu tuh meningkat, kulitku tuh harus dilembabkan itu dengan pas. Karena kalau kulitku itu kurang lembab, maka sebumnya itu pasti bakal lebih menjadi-jadi. Jadi kulit kita itu sebenarnya kayak ada sensornya gitu kan ya. Kalau kulit kita itu kurang lembab, maka dia memproduksi minyak untuk melembabkannya. Makanya supaya produksi minyaknya itu nggak ugal-ugalan, ya harus dilembabkan itu dengan pas. Nah, Hydra Boost Oil Free Moisturizer ini tuh bisa untuk melembabkan kulit kita itu dengan pas supaya produksi sebum itu juga terkontrol. Nah, ini juga karena mengandung bahan untuk calming sama soothing, itu tuh juga bisa untuk mengurangi kemerahan terutama di wajah yang sedang berjerawat. Dan tentu saja karena memang banyak banget bahan-bahan untuk melembabkan, dia membuat skin barrier kita menjadi lebih oke. Terutama kalau misalkan kulit kita itu gampang jerawatan, itu kadang-kadang ya, kan skin barrier-nya kan gampang rusak nih, gampang mengalami kerusakan. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengembalikan skin barrier-nya dan menjaga supaya skin barrier-nya tetap oke. Nah, ini bisa juga dipakai untuk pagi sama malam hari. Cuman, sepengalamanku, kalau misalkan aku pakai di malam hari, bareng dengan exfoliator, bareng dengan retinol, ini memang agak kurang lembab. Aku lebih suka yang pink. Makanya, ini enak banget dipakai untuk pagi hari. Kenapa? Kalau pagi hari aku kan pakai sunscreen tuh kan tebel ya, 1,25 mili gitu kan ya. Nah, kalau pakai ini rasanya tuh kayak, aku kayak nggak pakai apa-apa. Jadi si sunscreen-nya tuh rasanya tuh nyaman banget, kayak nggak tebel sama sekali. Jadi menurut aku ya, kalau kalian itu merasa kalau pakai moisturizer sama sunscreen, coba kalau misalkan kalian itu pakai sunscreen itu bener-bener 1,25 mili, ya banyak banget itu kan ya. Merasa kayak nggak nyaman gitu kan ya, cobain ini deh. Karena ini nggak membuat kulit kita itu jadi berat, jadi tebel gitu. Enak banget. Nah, ini selama berapa menit kalian bisa rasain sendiri. Sebenarnya finishnya nggak beda jauh sih, tapi aku merasa memang ada sedikit perbedaan rasanya. Kalau yang sebelah sini, ini tuh lebih ringan. Jadi kalau misalkan kulit aku tuh lagi tidak bermasalah, kemudian juga lagi kulitnya tuh lagi berminyak, ini yang sebelah sini tuh enak banget, yang biru. Tapi yang sebelah sini, kalau kulitku itu lagi dehidrasi atau lagi kering, ini lebih nyaman karena dia itu lebih ngelok. Kerasa banget ngeloknya. Nah, kenapa sih moisturizer itu penting banget? Ya seperti yang aku bilang tadi, kita tuh punya benteng gitu kan ya. Bentengnya namanya adalah skin barrier. Nah, skin barrier itu sebenarnya berfungsi untuk melindungi kulit kita dari berbagai macam agresi dari luar. Dan juga ketika kulit kita itu bermasalah, dia bisa untuk healingnya itu lebih cepat. Pengalaman aku dulu ya, aku dulu kan jerawatan banget ya.
Yang kulakukan pertama kali untuk kontrol jerawatku itu adalah memberikan hidrasi yang benar-benar intens di kulitku. Memang rasanya awalnya tuh kayak, kok nggak enak ya, karena memang tebel gitu kan ya. Tapi, setelah sekian lama, akhirnya kulitku itu lembab dan skin barrier-nya itu menjadi oke. Akhirnya jerawatnya jadi terkontrol, dan terkontrolnya itu dalam jangka waktu panjang ya. Jadi selama bertahun-tahun setelahnya, kulitku jadi stabil kayak gitu. Jadi menurut aku sebuah kelembapan atau sebuah hidrasi itu penting banget. Jadi kalau kalian itu baru mainan skincare, aku sangat-sangat merekomendasikan benerin dulu deh basicnya. Mulai dari cleansing yang benar, kemudian pakai moisturizer supaya kulit kita itu lembab, dan proteksi. 3 poin itu harus terpenuhi dulu, supaya kulit kita itu sehat dulu, baru kita mainan yang lain-lain. Nah, 2 moisturizer ini tuh sangat bisa dipakai buat basic menurut aku ya. Jadi sebenarnya memang dia tuh kompleks sih, isinya tuh kompleks banyak macam-macamnya. Tapi memang fokusnya adalah dehidrasi aja, bukan yang mungkin mengandung ada bahan yang berisiko kayak misalkan ada retinoid atau vitamin C atau apa atau exfoliator gitu kan ya. Ini nggak ada kayak gitunya. Jadi buat kalian yang baru pertama kali mainan skincare, ini bisa banget dicoba sih. Dan aku suka sama teksturnya. Keduanya itu nggak berat. Jadi menurut aku bisa banget dipakai untuk semua jenis kulit. Cowok-cowok pun juga nggak masalah pakai ini, nggak bakalan berat. Mau dipakai dengan sunscreen pun yang setebal apapun juga masih nyaman-nyaman aja. Dan menurut aku ini versatile, bisa dipakai kapanpun sih sebenarnya dua-duanya. Cuman karena memang aku sekarang sudah 35 tahun, kondisiku sudah berbeda dari zaman dulu umur 20-an. Yang pink ini jauh lebih nampol di aku. Jadi cukup sekian aja tentang 2 moisturizer terbarunya dari Essa Skin. Aku sangat puas sih dengan performnya ini. Aku sangat puas dengan isinya. Aku sangat puas dengan teksturnya. Ini enak banget. Bener-bener bisa dipakai kapanpun. Yang pink, yang biru pun juga nyaman ketika kulitku lagi berminyak. Atau aku pakai sunscreen yang tebel banget, yang aku nggak bisa pakai moisturizer tebel-tebel. Jadi supaya kulitku tuh masih nyaman dipakai untuk pagi hari. Jadi cukup sekian aja untuk hari ini. Aku sangat berharap video ini membantu. Aku nanti kasih link pembeliannya di description box, mau gue cek di sana. Jadi thank you so much for watching. See you!